Halo semuanya, kami dari kelompok 1, mata kuliah teknik pengolahan tanah dan air, berkesempatan untuk melakukan survei dan wawancara mengenai pola tanam lahan kering di Desa Candran, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Kajoran. Narasumber yang kami wawancara ini bernama Bapak Toha, yang berusia 38 tahun. Beliau ini merupakan salah satu petani yang menerapkan pola tanam tumpang sari. Lahan pertanian yang dimiliki oleh Bapak Toha ini merupakan lahan pertanian milik sendiri dengan luas lahan 1.200 meter persegi. Pak Toha sudah menerapkan pola tanam tumpang sari ini sejak 8 tahun yang lalu. Pola tanam tumpang sari merupakan bercocok tanam pada sebidang tanah di mana ditanam 2 atau lebih tanaman secara serentak dengan jarak tanam dan larikan yang teratur. Dengan kata lain, tanaman tumpang sari adalah penanaman serentak 2 atau lebih jenis tanaman dalam barisan-barisan berselang-selang pada sebidang tanah yang sama. Lahan milik Pak Toha ini terdiri dari 20 bedengan. Masing-masing bedengan berukuran 5 meter kali 1 meter. Bedengan-bedengan tersebut tertutup mulsa perak untuk menjaga kelembapan dan juga menghambat gulma. Sejak 8 tahun yang lalu, Pak Toha mulai meninggalkan pola tanam konvensional seperti padi dan juga jagung yang dulu menjadi andalan di desanya. Komoditas yang ditanam oleh Bapak Toha dalam pola tanam tumpang sari ini adalah terong, buncis, dan juga cabai rawit. Buncis ditanam menggunakan ajir, yaitu tongkat bambu penyangga dengan jarak tanam 1 meter per ajir. Terong ditanam dengan pola jarak tanam 50 kali 40 cm. Sedangkan cabai rawit, ini merupakan sisa dari budidaya sebelumnya yang masih produktif. Pola tanam tumpang sari ini dilakukan 3 kali dalam setahun dengan rotasi komoditas setiap 4 bulan. Sistem ini dirancang agar lahan tetap produktif dan tidak terlalu lama dibiarkan kosong. Menurut Pak Toha, alasan utama ia memilih tumpang sari adalah efisiensi lahan dan juga peningkatan hasil panen. Dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman, resiko kerugian bisa ditekan. Jika satu komoditas gagal panen karena cuaca atau hama, komoditas lain masih bisa menjadi penopang ekonomi. Keuntungan lainnya, tumpang sari juga membantu mencegah kesuburan tanah dan menghambat penyebaran hama, karena jenis tanaman yang berbeda memiliki kebutuhan dan juga karakteristik pertumbuhan yang tidak seragam. Kan pokok utamanya cabai di sini, Mas. Jadi sebelum ditanamin cabai itu biasanya sambil pupuknya jadi itu kita manfaatkan untuk nanam sawi atau bayam. Nah, nanti setelah sawi itu sawi sama bayam itu panen, ya kan, dijual, terus baru ditanam cabai. Jadinya gini, Mbak, karena kan pertanian di Indonesia itu kan masih belum tertata ya istilahnya, dengan kualitas jualnya itu masih rendah tapi harga belinya perawatannya kan masih mahal. Jadinya kita tumpang sari, Mas, misalkan jual bayamnya nanti buat beli cabenya, atau buat nanti beli obatannya untuk merawat tanaman yang selanjutnya. Kalau hanya cuman mengandalkan satu tanaman itu sangat tidak menghasilkan. Jadinya ada siklusnya. Nanti biasanya habis ini terong, ya kan, buncis ini. Nanti setelah terong ini habis, ini kan mengering ya, Mas, biasanya. Mengering itu biasanya kita kasih, kalau musim kemarau itu kacang tanah. Nah, jadinya satu kali nyangkul itu beberapa kali fungsi. Kalau harus setiap kali nanem kok nyangkul terus itu rugi di biaya apa namanya ya? Bayar orang ya? Bayar orang. Kalau di sini kan sampai dari pagi sampai zuhur aja kerjanya. Kita menggunakan obat yang sama, otomatis salah satunya akan ada yang kalah. Karena semakin dosisnya, misalkan ini dosisnya tinggi ya, hama di sini ini kita nyemprotnya pakai dosis yang tinggi. Nanti hamanya akan pindah di sebelah. Otomatis yang sebelah pun dia mengikuti dosisnya juga yang harus yang tinggi, gitu. Karena nggak seperti kalau nanam padi kan biasanya bareng-bareng ya, Mas. Jadi hamanya itu kan bisa menyebar. Tapi kalau pertanian seperti ini kan sulit, apalagi di sini nanamnya terong, yang di situ nanamnya jagung, otomatis hamanya kan susah dikendalikan karena nggak merata hamanya itu. Apalagi kalau kita nanamnya terong terus sebelahnya nanamnya cabai, itu kebanyakan gagalnya daripada hasilnya, itu kebanyakan gagal. Soalnya ya susah ya, Pak, cepat busuknya juga. Iya, kalau musim hujan. apalagi musim hujan. Biasanya, hasil panen akan dijual ke tengkulak setempat. Kendala utama yang dihadapi oleh Pak Toha dalam menerapkan sistem pola tanam tumpang sari ini adalah cuaca ekstrim terutama saat musim hujan, serta serangan hama seperti ulat daun, uret, dan juga belalang. Selain itu, harga jual hasil panen yang sering anjlok juga menjadi tantangan tersendiri. Ketidakstabilan pasar membuat petani seperti Pak Toha harus pintar-pintar mengatur waktu tanam dan juga memilih komoditas yang sesuai dengan musim.